Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ngaji satu ayat, tempat kita memahami ayat demi ayat dari Al-Quran dengan lebih mendalam. Dalam video ini kita akan mengkaji surah Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menekankan Allah sebagai satu-satunya penguasa yang berhak menentukan segala sesuatu di hari pembalasan atau hari kiamat. Kata Malik dalam bahasa Arab berarti penguasa atau raja, menunjukkan otoritas penuh yang dimiliki Allah dalam menentukan nasib dan mengadili makhluknya. Yaumiddin adalah hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan dan diadili untuk perbuatan mereka di dunia. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan selainnya pada hari itu. Ayat ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran karena mencakup pokok-pokok utama ajaran Islam. Hari pembalasan merujuk pada hari kiamat, saat semua makhluk akan dibangkitkan dan dihitung amalnya. Kata Malik berarti pemilik atau raja, menunjukkan kepemilikan mutlak Allah atas segala sesuatu di hari tersebut. Ayat ini menegaskan keimanan terhadap akhirat sebagai bagian dari rukun iman dan mengingatkan manusia tentang tanggung jawab moral serta konsekuensi dari amal perbuatannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dipahami sebagai penegasan kekuasaan Allah di hari kiamat. Ia menjelaskan bahwa semua makhluk akan dibangkitkan dan diadili atas perbuatan mereka. Makna ini menunjukkan bahwa di dunia orang mungkin dapat menunda keadilan atau menghindarinya. Namun di hari pembalasan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari keputusan Allah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa hari pembalasan berarti hari di mana Allah akan membalas segala amal perbuatan makhluknya, baik itu baik maupun buruk. Hari tersebut menjadi saksi bahwa setiap orang akan menerima balasan yang setimpal. Pengulangan ini memiliki maksud untuk memperingatkan dan membangun kesadaran dalam diri setiap muslim agar mempersiapkan diri dengan amal soleh sebagai bekal akhirat. Dalam tafsir jalan lain, ayat ini diuraikan dengan penekanan bahwa hanya Allah yang menguasai, memiliki, dan memegang kendali pada hari pembalasan. Pada hari itu manusia tidak memiliki daya apapun untuk menolong diri mereka sendiri. Bahkan yang kaya, kuat, atau berkuasa tidak memiliki kekuasaan apapun di hadapan Allah. Semua makhluk berada dalam kekuasaannya dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Jalan lain menjelaskan bahwa Malik memiliki konotasi kepemilikan yang absolut tanpa batas dan mutlak pada hari itu. Bahkan mereka yang di dunia memiliki kekuasaan atau pengaruh di hari pembalasan tidak memiliki kekuasaan apa-apa kecuali izin dari Allah. Jadi penjelasan ayat ini kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Satu, kekuasaan absolut Allah. Allah adalah satu-satunya penguasa yang memiliki otoritas penuh di hari akhir. Ini menanamkan kesadaran bahwa keadilan akhir akan diberikan oleh Allah dan tidak ada yang dapat melarikan diri dari keputusannya. Yang kedua, kesadaran akan hari akhir. Mengingat hari pembalasan harus menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap muslim untuk terus berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan karena setiap amal akan diperhitungkan. Yang ketiga, persiapan untuk hari akhir. Dengan memahami konsep ini, seorang muslim diarahkan untuk beramal baik dan meningkatkan ketakwaan sebagai bekal menuju kehidupan setelah mati. Jadi, apa yang harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Berdasarkan pemahaman ayat ini, berikut adalah amalan yang dapat diterapkan. Menjaga amanah dan bertindak adil. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan akan dihitung, kita harusnya berusaha berlaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menambah amal kebaikan dan menjauhi keburukan. Karena setiap amal akan dihisab, seorang muslim hendaknya memperbanyak amal soleh seperti sholat, puasa, sedekah, dan berperilaku baik kepada sesama. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.
Sesungguhnya orang yang berakal ialah orang yang menundukkan dirinya atau taat dan beramal untuk mempersiapkan diri setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2459. Kemudian menyucikan niat dan ikhlas beramal karena Allah. Setiap amal yang kita lakukan hendaknya ikhlas karena Allah, mengingat hanya Dia yang akan memberikan balasan terbaik. Saya seringkali berpikir bagaimana kalau di akhirat nanti segala amal kita diputar seperti rekaman video. Mungkin banyak yang ingin skip bagian-bagian tertentu. Tapi inilah pentingnya memperbaiki diri karena tak ada tombol edit di hari pembalasan. Yang perlu kita tanamkan di hati adalah ayat ini hadir sebagai panduan hidup. Setiap kali kita ingat bahwa hanya Allah yang akan memutuskan akhir dari perjalanan kita, semoga ini memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik di dunia ini. Karena kelak kita ingin berdiri dengan penuh harap dan bukan dengan penuh rasa takut. Kesimpulannya, Maliki Yaumiddin menuntun kita untuk menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab amalnya. Kita diingatkan untuk menjaga hati dan tindakan agar sesuai dengan nilai Islam. Jadi, mari jadikan ayat ini sebagai pengingat sehari-hari bahwa Allah Maha Pengadil dan segala sesuatu yang kita lakukan akan ada balasannya. Jika kajian ini memberi manfaat, share juga dengan orang terdekat kalian agar mereka pun bisa memahami makna ayat ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.